Kamu pernah lihat gak? Ada siswa yang tiap hari diomelin guru, tiap hari terlambat, tiap hari ribut, tiap hari jadi masalah. Dan label yang paling sering disematkan ke dia, ya, nakal. Tapi aku mau tanya satu hal ke kamu sebelum kita mulai. Pernahkah ada yang benar-benar bertanya, kenapa dia berperilaku seperti itu? Bukan menghukum, bukan memanggil orang tuanya, tapi bertanya dengan tulus. Di video ini, kita akan bahas kenapa perilaku bermasalah siswa lebih sering soal kebutuhan yang tidak terpenuhi, bukan soal karakter yang buruk. Dan kita lihat ini dari dua sisi sekaligus, yakni psikologi dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikruni Ab dari mahasiswa S1 PAI kelas E25 dengan NIM 251051119. Pertama, kita perlu jujur dulu soal satu hal. Kata nakal itu terlalu mudah digunakan di sekolah. Siswa tidak diam, nakal. Banyak tanya, dianggap bangkang. Nangis tiba-tiba, dibilang lebay. Masalahnya, label nakal itu dibentuk dari standar sekolah yang seragam. Semua siswa diukur dengan satu mistar yang sama. Padahal kondisi setiap siswa jelas berbeda. Ada yang datang dari keluarga harmonis, ada yang datang dari rumah yang penuh konflik, ada yang sarapan tiap pagi, ada yang berangkat sekolah dengan perut kosong. Ketika standar seragam bertemu kondisi yang seragam, maka yang tidak bisa memenuhi standar itu bukan berarti nakal. Mereka hanya sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata guru. Dan disinilah permasalahan sesungguhnya. Begitu label nakal dilekatkan, guru berhenti bertanya dan mulai menghukum. Label itu menutup pintu empati. Oke, sekarang kita masuk ke teori yang jadi fondasi argumen di video ini. Namanya adalah teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, seorang psikolog humanistik. Maslow bilang, perilaku manusia digerakkan oleh kebutuhan, dan kebutuhan itu berjenjang. Paling bawah, kebutuhan fisik, makan, tidur, dan kesehatan. Naik ke atas ragi, yaitu rasa aman, lalu kasih sayang, lalu penghargaan, lalu rasa ingin tahu, dan aktualisasi diri. Prinsip kuncinya begini, kebutuhan yang lebih rendah harus terpenuhi dulu sebelum seseorang bisa naik ke level berikutnya. Artinya, kamu tidak bisa fokus belajar kalau masih lapar. Kamu tidak bisa berpikir jernih kalau kamu tidak merasa aman. Sekarang terapkan ini ke ruang kelas. Siswa yang tidur di kelas, mungkin dia harus kerja sampai malam untuk bantu orang tuanya. Siswa yang agresif ke teman, mungkin dia hidup di rumah yang penuh kekerasan. Jadi rasa amannya tidak pernah terpenuhi. Siswa yang tidak mau fokus, mungkin dia sedang memikirkan masalah di rumah yang jauh lebih besar dari pelajaran matematika. Jadi sebelum kita sebut seseorang itu nakal, tanyai dulu, kebutuhan mana dari dia yang belum terpenuhi. Itu pertanyaan yang jauh lebih produktif daripada langsung menjatuhkan sanksi. Sekarang kita lihat dari sisi Islam. Dan ini bikin topik ini makin menarik, karena ternyata Islam punya jawabannya jauh sebelum Maslow lahir. Konsepnya adalah fitrah. Dalam Islam, setiap anak lahir dalam keadaan bersih,
suci, dan penuh potensi kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ini bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah dan lingkunganlah yang kemudian membentuk arah perkembangannya. Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar dalam pendidikan Islam, punya pandangan yang sangat relevan di sini. Beliau menekankan bahwa anak adalah amanah dan perilaku menyimpang anak bukan semata kesalahan si anak. Itu adalah cerminan dari kegagalan lingkungan dalam menjaga fitrahnya. Ini titik temu yang penting antara psikologi dan Islam. Maslow bilang manusia berperilaku sesuai kebutuhannya, sedangkan Islam bilang manusia lahir dengan fitrah yang baik. Nah, keduanya sepakat pada satu hal, penyimpangan perilaku bukan dari jiwa yang rusak, tapi dari lingkungan yang gagal. Tapi, apa yang sering kita lihat di sekolah? Siswa yang berteriak minta diperhatikan, justru dihukum karena cara teriaknya tidak sesuai aturan. Itu ironi yang menyakitkan, dan aku rasa kita perlu jujur mengakuinya. Oke, jadi bukan berarti kita tidak boleh ada aturan di sekolah. Aturan itu tetap penting, tapi cara kita merespon pelanggaran aturan itu yang perlu berubah. Langkah yang pertama, yang paling sederhana, bertanya sebelum menghukum. Kalau ada siswa tidur di kelas, coba dekati dia setelah pelajaran. Tanya dengan tulus, bukan dengan nada menuduh. Seperti ini, kamu baik-baik aja, ada yang lagi berat gak? Sesederhana itu. Langkah yang kedua, ciptakan ruang kelas yang aman secara emosional. Siswa yang merasa aman tidak perlu membangun tembok berupa sikap agresif atau apatis. Keamanan emosional itu dibangun dari konsistensi guru dalam bersikap adil dan tidak mempermalukan siswa di depan umum. Langkah yang ketiga, dan ini yang paling mendasar, ubah definisi sekolah yang baik. Sekolah yang baik bukan yang paling minim pelanggaran. Sekolah yang baik adalah yang paling responsif terhadap kebutuhan siswanya. Dan khusus untuk guru PAI, tanggung jawabnya ada dua sekaligus, mengajarkan nilai agama sekaligus jadi teladan bagaimana Islam memandang manusia dengan penuh kasih dan keadilan. Karena mengajarkan agama di atas kondisi psikologis siswa yang gersang, itu seperti menyirami tanaman yang sudah layu dengan ceramah. Jadi kesimpulannya sederhana, tidak ada anak yang lahir untuk menjadi masalah. Yang ada hanya anak yang belum mendapat cukup pertolongan dari lingkungannya. Label nakal adalah jalan pintas yang menutup empati sebagai pendidik. Maslow mengajarkan kita untuk membaca kebutuhan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga fitrah. Keduanya mengarah ke satu sikap yang sama. Pahami dulu, baru bertindak. Jadi sebelum kamu menghukum seorang siswa karena dianggap nakal, tanyakan dulu pada diri sendiri. Sudahkah aku bertanya apa yang sebenarnya ia butuhkan? Kalau video ini ngena banget buat kamu, share ke siapapun yang menurutmu perlu dengar ini. Cukup sekian, saya Muhammad Fikruni Ab dari mahasiswa S1 PAI kelas E25 mengucapkan undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.